token kripto ini menghasilkan triliunan per tahun. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas satu project kripto, satu token kripto yang profitnya sangat besar sekali kawan-kawan, bahkan hampir menyaingi profit dari para layer 1 seperti Ethereum, Solana, BNB, dan sebagainya. Bagi kalian yang baru di channel Pace Crypto, selamat datang. Kami meriset altcoin terbaik, gratis, no bullshit, dan dengan logika. Daripada lama-lama, kita akan mulai masuk untuk membahas token tersebut kawan-kawan. Jadi token ini memiliki skema sebagai berikut. Jadi ada sebuah token dan dia menghasilkan profit yang besar kawan-kawan ataupun untung yang besar. Berikutnya dia membeli tokennya sendiri sehingga tokennya mengalami kelangkaan dan juga kenaikan harga. Cukup menarik bukan? Berikutnya kita bahas di sini di mana naratif apa yang menyangkut pada koin ini. Jadi kira-kira jikalau suatu naratif naik, koin ini akan ikutan naik. Ada beberapa naratif seperti yang pertama, dia memiliki stablecoin sendiri. Berikutnya, dia termasuk dalam RWA. Kita ingat gelombang pertama RWA beberapa bulan yang lalu, koin ini termasuk dalam kenaikan tersebut dan cukup signifikan, sekitar 2x. Berikutnya, termasuk dalam DAO ataupun organisasi yang diatur secara bersama. Berikutnya, dia masuk ke dalam narasi lending ataupun pinjam-meminjam uang. Jangan sepelekan lending karena lending ini merupakan sektor terbesar kedua di kripto di bawah layer 1 dan dia lebih besar daripada DEX kawan-kawan. Jadi lending ini termasuk sangat aktif sekali di kripto. Apa itu lending? Lending adalah seperti pegadaian tapi versi kripto. Jadi kalian dapat meminjam uang nantinya. Berikutnya kita bahas di sini kawan-kawan. Jawabannya adalah tokennya adalah MakerDAO ataupun kodenya MKR kawan-kawan. Mungkin kalian semua langsung berpikir seperti ini. Ini adalah token yang membosankan, ini adalah token yang mahal, dan juga nggak jelas, nggak seru kawan-kawan. Eits, jangan berpikir seperti itu dulu. Kita lihat di sini di mana mahal atau tidaknya suatu project, suatu token, tidak dapat dilihat dari harganya kawan-kawan. Walaupun harganya memang terlihat mahal, sekitar 20 juta satu tokennya, tetapi kan kalian dapat membeli fraksional ataupun membeli berapapun kawan-kawan. Berikutnya, yang lebih tepat untuk melihat suatu project mahal ataupun tidak adalah market cap dan juga fully diluted valuation per TVL kawan-kawan. Kalian dapat mengecek ini dan bandingkan dengan beberapa project lain dengan kategori yang sama ya. Berikutnya kita cek di sini, ini merupakan isi pikiran saya yang saya coba untuk deliver lewat suatu gambar kawan-kawan. Ini adalah gambar bagaimana suatu naratif dapat terbang. Jadi ada dua gelombang yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah penilaian pasar ataupun antisipasi pasar. Berikutnya, gelombang kedua yang berwarna hijau adalah value ataupun nilai sesungguhnya dari suatu koin. Nah, ini sering terjadi kawan-kawan di mana value suatu project naik ataupun nilai manfaat suatu project naik dan pasar memberi penilaian kawan-kawan. Tetapi pada suatu titik pasar mengalami kejenuhan dalam penilaian tersebut. Tetapi padahal value sesungguhnya terus mengalami kenaikan, sehingga timbullah suatu gap antara penilaian pasar, valuasi pasar, dengan value yang diberikan oleh suatu token. Dan ada satu event yang menyebabkan shock kawan-kawan, ataupun pasar ataupun retail akan kaget ternyata value yang mereka berikan, antisipasi yang mereka berikan terhadap suatu project masih terlalu kecil, ataupun ternyata value yang diberikan suatu project lebih besar daripada antisipasi pasar. Shock ini dapat berupa beberapa event, beberapa kerjasama dengan project besar misalnya, ataupun peningkatan profit, peningkatan revenue, dan sebagainya. Shock ini menyebabkan rakyat akan FOMO kawan-kawan, sehingga penilaian pasar akan terus naik, sehingga menyebabkan pada suatu titik ada yang namanya overvalue. Sekarang kita akan membahas hal tersebut, di mana biasanya retail akan masuk ketika ini kawan-kawan. Jadi ketika shock telah terjadi, berikutnya harga mengalami kenaikan, penilaian dari pasar mengalami kenaikan, baru retail ataupun masyarakat luas akan FOMO ataupun ingin membeli koin tersebut. Sehingga muncullah yang namanya overvaluasi ataupun overvalue. Jika kalian pernah mendengar, ini merupakan visualisasi dari overvalue menurut saya. Nah, yang kita cari adalah di mana kita mencari project yang undervalue ataupun undervaluasi. Valuasinya masih di bawah dengan valuasi yang diberikan pasar sekarang kawan-kawan. Berikutnya, kita cek di sini sebetulnya apa yang mahal dari grafik ini. Yang mahal menurut saya adalah kemampuan untuk memvaluasi sesuatu kawan-kawan. Ini yang mahal dan ini yang coba saya sampaikan di channel Pace Crypto. Saya mencoba untuk mencari valuasi sesungguhnya dari suatu project yang kadang-kadang berlawanan dengan valuasi yang diberikan oleh pasar kawan-kawan. Sehingga kita dapat menangkap tren, menangkap naratif tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas project dari MakerDAO ini. Jadi sebetulnya yang unik dari MakerDAO ini adalah dia memiliki stablecoin ataupun koin yang stabil seharga $1. Namanya adalah
DAI kawan-kawan. Jadi ini mirip dengan USDT, USDC, ataupun BUSD dan sebagainya kalian dapat sebut, tetapi dia memiliki beberapa kelebihan yang menyebabkan orang akan mulai berpindah ke DAI ini kawan-kawan. Apa itu kelebihannya? Dimana jikalau ada seseorang yang ingin deposit DAI, uang deposit tersebut mereka belikan sesuatu yang bernama T-bills. T-bills ini adalah obligasi dari Amerika yang menghasilkan return kawan-kawan. Jadi mereka membeli T-bills, berikutnya mereka menunggu sebanyak 12 bulan, dan akhirnya mereka mendapatkan bunga 5% dari T-bills tersebut kawan-kawan. Karena obligasi ini adalah aset yang memiliki income fix ataupun fixed income, walaupun tergantung dengan suku bunga ya kawan-kawan. Intinya dia membelikan stablecoin tersebut RWA ataupun aset di dunia nyata berupa T-bills milik Amerika, sehingga dia mendapatkan bunga yang besar kawan-kawan. Jadi buat apa kita hold USDT dan juga USDC, mending kita hold DAI dengan mendapatkan bunga yang besar dan juga di backup oleh RWA berupa T-bills dari Amerika. Berikutnya kita bahas di sini 1 triliun tersebut dari mana? Ya, sebagian besar 1 triliun tersebut datang dari maturity ataupun bunga dari T-bills ataupun bunga dari obligasi yang diberikan oleh Amerika. Berikutnya kita lihat di sini kawan-kawan, di mana di sektor lending ataupun borrowing yang saya sebut tadi sebagai pegadaian versi kripto, mereka meningkati peringkat pertama hampir dalam semua parameter ya. Baik itu dalam TVL, berikutnya active borrowers ataupun seberapa aktif pinjam meminjam terjadi pada suatu pegadaian kripto ini, yang paling besar adalah MakerDAO. Berikutnya dari revenue ataupun laba bersih suatu perusahaan juga yang paling besar di atas AAV, berikutnya Compound, Radian dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang membuat Maker ataupun MKR ini menjadi seksi. Dimana ada yang namanya pembelian token oleh perusahaan itu sendiri kawan-kawan. Jadi cukup unik ya, dimana ada suatu perusahaan, anggap saja namanya Maker, berikutnya dia menghasilkan cuan dari RWA dan sebagainya. Berikutnya dia buyback tokennya sendiri, ataupun jikalau di saham, perusahaan membuyback sahamnya sendiri kawan-kawan. Jadi ini cukup unik kawan-kawan, di mana profit yang mereka hasilkan tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas, tetapi untuk membeli tokennya sendiri kawan-kawan. Nah, lebih jelasnya ini merupakan mekanisme yang bernama Smart Burn dari MakerDAO. Kita akan mencoba untuk membahasnya di sini, di mana ada yang namanya biaya stabilitas. Ini merupakan biaya yang akan dikenakan setiap hari, setiap minggu untuk orang yang meminjam di MakerDAO kawan-kawan. Untuk apa? Agar mereka semakin cepat untuk membayar hutang yang mereka lakukan kawan-kawan. Berikutnya ada biaya likuidasi, di mana jikalau orang gagal membayar hutang, maka kolateral ataupun jaminan asetnya akan dilikuidasi dan dimasukkan sebagai pendapatan dari MakerDAO. Berikutnya ada juga yang namanya cuan dari RWA tadi, pembelian T-bills. Nah, ini semua akan dibelikan kepada yang namanya DAI kawan-kawan. Sehingga lama-kelamaan DAI kolateralnya akan mengalami kelebihan. Karena dari profit-profit dari biaya stabilitas, likuiditas, dan juga RWA, semuanya dibelikan untuk DAI. Nah, karena lama-lama cadangan dari DAI ini berlebihan, mereka memutuskan untuk membeli tokennya sendiri ataupun membeli Maker kawan-kawan. Jadi kita dapat lihat di sini, ini merupakan laba bersih yang dihasilkan oleh MakerDAO sebanyak 3 triliun per tahun perkiraannya kawan-kawan. Dan jikalau kita bandingkan, itu kira-kira sebesar dengan saham PTBA ataupun saham batubara yang sangat besar sekali di Indonesia kawan-kawan. Ini untuk komparasi agar kalian memiliki gambaran seberapa besar profit yang mereka hasilkan. Ya, berikutnya kita cek di sini, di mana tokennya mereka makan sendiri dan sangat banyak yang mereka makan kawan-kawan. Dapat kalian lihat di sini, mereka memakan tokennya sendiri sebanyak 100 miliar rupiah per bulan. Jadi suatu perusahaan membeli tokennya sendiri sebanyak 100 miliar rupiah per bulan. Dan ini fluktuatif kawan-kawan, tergantung dengan seberapa banyak DAI yang berlebih. Tetapi dapat kita lihat di sini kawan-kawan, di mana ada banyak sekali coin maker yang dibeli oleh perusahaannya sendiri. Berikutnya jikalau kalian cek di sini, untuk buyback-nya sudah sebanyak 10% dari supply-nya. Ini banyak banget kawan-kawan. Jadi perkiraannya 0,7% per bulan dimakan oleh perusahaannya sendiri. Dengan catatan ini fluktuatif kawan-kawan, tergantung seberapa banyak DAI dan seberapa banyak revenue yang mereka dapatkan. Berikutnya kita dapat cek di sini, apa kelebihan dan kekurangan ataupun ancaman dan potensi dari MakerDAO ini. Kita akan membahas ancaman terlebih dahulu, di mana jikalau nanti ekonomi membaik, tentunya bunga dari obligasi ataupun bunga dari T-bills akan berkurang banyak. Kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Maker. Berikutnya menurut saya tokennya memiliki kegunaan yang kurang luas kawan-kawan ataupun terlalu sempit. Hanya untuk governance, untuk voting di DAO dari MakerDAO.
Berikutnya, banyak yang menyebutkan bahwa ini merupakan koin yang terlalu aman, padahal orang-orang di kripto ini sangat mencintai yang namanya resiko-resiko besar. Tetapi koin ini mengambil filosofi yang lebih aman. Jadi mungkin tidak terlalu disukai oleh orang yang menyukai resiko. Berikutnya banyak yang menyebutkan juga ini adalah bear market aset ataupun aset yang baik. Tetapi untuk di bear market, berikutnya kita cek di sini potensinya. Ada peluang mereka akan mendiversifikasi pembelian DAI. Jadi selain T-bills, mungkin nanti di bull market mereka akan membeli RWA lainnya seperti obligasi dari perusahaan, berikutnya deposito bank mungkin, dan sebagainya. Berikutnya mereka akan melaunching yang namanya sub DAO, di mana nanti orang-orang dapat membuat DAO di dalam MakerDAO dengan menggunakan stablecoin, yaitu adalah DAI kawan-kawan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.